Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 8,98%. Dengan total market cap mencapai di 1,12 triliun US dollars. Mungkin lebih tepatnya bukan cuma meningkat, tapi pump sebesar 8,98% ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 11,62% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 24.698 ya. Ini peningkatan yang cukup signifikan tentunya ya, 11 persenan. Terakhir kali Bitcoin loncat double digit sudah lama ya. Untuk Ethereum dia hari ini cenderung lebih kecil sebesar 9,22% dalam 24 jam terakhir dan close di angka bukan close tapi running di harga 1692. Untuk BNB dia meningkat sebesar 8,67% di angka 321. XRP meningkat sebesar 5,73% di angka 40 sen. Cardano meningkat sebesar 6,30% di angka 41 sen. Lalu Polygon Matic dia meningkat sebesar 9,71% di angka $1.37 dan sekarang kembali ke nomor 9 mengalahkan Dogecoin ya. Dogecoin sekarang turun ke ranking 10 dengan peningkatan sebesar 3,66% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 9 senan. Nah, pada hari ini kita bisa lihat Bitcoin dominance cenderung meningkat lagi karena seperti yang kita bisa di sini Bitcoin signifikan lebih besar peningkatannya dibandingkan dengan altcoins. Ya, bisa dibilang mengalahkan semua altcoins pada hari ini. Jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan bahas dulu mengenai economic calendar dan sebenarnya cukup unik ya karena data kemarin satu-satunya yang bagus untuk Bitcoin adalah crude oil inventory saja ya. Dimana kita bisa di sini dia signifikan sih lebih besar dibandingkan dengan harapan kita ya. Jadi dia worse than expected untuk dolar, tapi hanya satu saja dari 3 data yang kita tunggu hanya satu yang jelek. Dan kalau mau dibilang ini pure karena indeks dolar enggak juga. Karena pada faktanya kita bisa cek di sini indeks dolar masih di 103-an. Berarti bisa dibilang ini peningkatan pure karena demand dari Bitcoin ya. Untuk hari ini kita akan lihat apakah ada data penting atau tidak ya. Dan ada ya nanti jam 8:30 ya, 8:30 akan keluar yang pertama building permits ya. Building permits tentunya seperti biasa harapan kita adalah dia lebih rendah daripada forecast ya. Jadi lebih rendah daripada 1350 ya. Lalu untuk selanjutnya yang nggak kalah penting adalah initial jobless claim, di mana harapan kita ini dia lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada ekspektasi atau forecast. Ya, jadi harapan kita lebih tinggi daripada 200.000 ya. Nah, selanjutnya setelah itu akan juga keluar data di sini Philadelphia Fed Manufacturing ya. Ini harapan kita itu dia lebih rendah daripada forecast ya. Nah, tetapi menurut gue yang salah satu paling penting pada hari ini adalah PPI. Nah, karena PPI ini sama-sama menghitung inflasi. Dan harapan kita tentunya seperti biasa adalah dia lebih kecil daripada forecast. Ya, forecast dia di 0,4%. Harapan kita mungkin dia ya 0,2, 0,1 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Hari ini cukup penuh ya, ada 4 data penting dari US. Jadi buat lo yang punya posisi futures, mungkin bisa hati-hati nanti kalau sudah dekat-dekat jam 8:30 sampai paling malamnya itu, semua keluar jam 8:30. Ya, jadi hati-hati sampai jam 8:30. Jadi overall seperti itu untuk ekonomi kalendernya. Dan selanjutnya kita akan geser ke analisa kripto. Nah, ini mungkin bisa juga menjadi salah satu alasan kenapa hari ini Bitcoin rally atau pump dengan signifikan ya. Bisa kita bilang kita sudah bahas mengenai si Golden Cross ini sejak dari kapan? Udah lumayan lama ya. Nah, pembahasan kita saat terjadi Golden Cross itu seringkali ada koreksi dulu, sama seperti di 2019. Koreksi dulu dan sekarang juga kita ada koreksi dulu di sini. Nah, tapi kalau kita lihat sesudahnya ya, mulai naik ke atas. Nah, sekarang basically sudah di angka 24 ribuan, berarti sudah di daerah sini ya. Jadi ya bisa dibilang sudah mulai mendekati ke 2019. Semoga ini bisa berlanjut seperti di 2019 tentunya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa nih penyebabnya ya. Penyebab dari Bitcoin bisa mencapai ke angka 24.000. Kemungkinan besar ini terjadi karena short position yang terlikuidasi ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, dalam 24 jam terakhir total likuidasi itu mencapai 204 juta US dollars. Itu kalau ke rupiah, aduh pusing berapa, kayaknya udah triliun masuknya ya.
Kalau kita lihat di sini ya, dalam 24 jam terakhir, totalnya itu 90% lebih itu adalah posisi short. Kalau kita jumlahkan di sini sekitar 186 juta US dollars. Sementara posisi long yang terlikuidasi hanya 18,9 juta US dollars saja ya. Berarti signifikan besar sekali posisi short. Jadi bisa dibilang ini penyebabnya. Terjadi short squeeze. Banyak orang yang terlalu overconfident bahwa Bitcoin akan lanjut turun ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, ini mau bandar, mau retail gitu ya, ujung-ujung semua akan kena kalau kita sudah overconfident ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke charting. Untuk charting seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia menembus MA20, bahkan kalau kita lihat dari chart yang kita biasa ya, itu bukan cuma menembus MA20 tapi menembus juga beberapa struktur. Ya, ini sedikit nge-lag. Kayaknya gara-gara naiknya terlalu gede ya. Kalau kita lihat di sini dia menembus MA20, menembus resisten di 22.629 dan juga menembus resisten di 23.763 ya. Jadi luar biasa dan hari ini sedang retest ke 24.495. Nah, arguably yang penting bukan di daily, tapi yang penting itu justru di weekly ya. Kenapa? Karena Bitcoin sedang retest MA50 di weekly ya, di mana yang sudah baru saja terjadi death cross pertama kali sepanjang masa. Nah, ini tentunya sering tarik-tarikan ya. Tentunya rally kali ini bisa dibilang karena mungkin terjadi golden cross di sini ya, golden cross, koreksi, rally. Nah, tapi kalau dilihat dari weekly-nya, yang menyeramkan juga apa? Kalau terjadi death cross, seringkali itu terjadi rally dulu, baru koreksi. Nah, jadi hati-hati. Walaupun hari ini benar pump, tapi secara statistiknya ya, kalau kita di sini nih ya, terjadi death cross, jangan di 220 lah. Kita ambil misalkan 20-50, ya yang sering terjadi gitu ya. Saat terjadi death cross, yang sering terjadi adalah rally dulu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, jangan sampai FOMO ya. Kemungkinan besar akan mulai terjadi koreksi lagi ya, secara statistik, lagi-lagi bukan ngedukun ya, secara statistik. Nah, harapan gua kalau sampai dia koreksi lagi, semoga saja weekly close-nya itu nggak sampai di bawah dari 21.854 ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin secara weekly-nya. Kalau untuk secara daily-nya sih, ya harapan gue sih kalau bisa dia bertahan di atas dari di atas dari MA20 ya. Jadi overall seperti itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar seperti yang gue bilang ya, jadi bisa dibilang ini sedikit anomali. Bitcoin rally itu anomali karena kita bisa lihat pada kemarin ini justru dia malah menembus MA50 dan malah menguat ya secara price ya. Maka dari itu PR-nya masih sama sih untuk indeks dolar. Semoga saja dia bisa mulai lagi koreksi dan bisa daily close di bawah dari 103,13. Itu PR dari indeks dolar pada beberapa hari ke depan ya. Jadi overall seperti itu untuk makroekonomiknya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari DCWT dan TCI ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan seperti biasa kita akan buka dulu dengan Bitcoin. Nah, buat kemarin kalian yang sudah akumulasi secara spot
ya. Di EMA 20, di 22.629, di 21.600, congratulations, kalian sudah dapat beberapa posisi secara spot dan sudah dalam keadaan profit. Tapi belum waktunya untuk TP ya. Untuk sekarang ada sedikit perubahan tentunya ya. Buy limit pertama kalian bisa pertimbangkan di daerah 23.763 ya. Sementara untuk buy limit kedua kalian bisa pertimbangkan di MA20 ya, atau boleh juga di 22.629. Ini terlalu berdekatan, jadi gua hitung sebagai satu buy limit. Lalu buy limit ketiga bisa pertimbangkan di 21.611. Sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot ini adalah untuk posisi jangka panjang. Untuk posisi futures, yang paling dekat yang mungkin sekarang kita bisa pertimbangkan adalah posisi short. Apabila Bitcoin besok daily close jam 7 itu di bawah dari 24.495. Kalau itu terjadi retest kedua setelah itu, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP di 23.763. Ya, itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 24.495. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia menembus 4 resisten ya. Struktur di 1567, MA20, lalu struktur di 1623 dan yang terakhir di 1660. Bahkan bisa dibilang dia nyaris membuat suatu higher high di sini ya, luar biasa. Nah, jadi untuk sekarang secara untuk posisi spotnya tentunya ada perubahan ya. Buy limit pertama kalian bisa pertimbangkan di 1660. Lalu untuk buy limit kedua kalian bisa pertimbangkan antara di MA20 atau di 1623. Ini terlalu dekat jadi gue jadiin satu ya. Lalu untuk buy limit ketiga bisa pertimbangkan di 1567. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya ya, posisi long di sini mungkin boleh dipertimbangkan karena RSI-nya masih belum terlalu overbought ya. Apabila terjadi ya retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long. Target TP gua di sini aja deh ya, nggak usah terlalu muluk-muluk di atas ini. Konservatifnya bisa di 1713. Kalau mau agresif banget ya boleh pertimbangkan di 1780. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila Ethereum gagal mempertahankan 1660. Kalau dia dibawa ke bawah, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi short di 1660 dengan target TP di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita ke Cosmos atau Atom. Ya, seperti yang kita bisa lihat, posisi spot yang sudah kita akumulasi waktu itu di EMA 20 dan di $13 sudah profit sekarang ya kondisinya. Dan karena dia berhasil lagi reclaim EMA 20, maka buy limit pertama dan kedua kembali lagi seperti awal ya. Jadi buy limit pertama kembali di EMA 20, lalu buy limit kedua di $13. Nah, untuk buy limit ketiga MA 50 sudah lumayan mendekat tapi masih bolehlah menjadi buy limit ketiga for now ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit secara spot di Cosmos. Untuk posisi futuresnya, posisi long kita sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2, target TP waktu itu di yang konservatifnya ya, yang konservatifnya di EMA 20 sudah kena di sini. Secara persentase ini profit sebesar lumayan, sekitar ya 7,5%-an lah, not bad. Nah, lalu selanjutnya kalau kita lihat untuk posisi short ya, kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah $14 lebih 43 sen. Kalau itu terjadi, kita bisa buka posisi short dengan target TP. Kalau konservatif banget boleh di EMA 20. Kalau mau agresif bisa pertimbangkan di $13. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom secara posisi futures maupun secara posisi spotnya. Dan secara struktur puji Tuhannya aman ya, nggak tembus $13. Dan bahkan sekarang arguably mulai lagi menuju ke atas 14,43, which is good. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat secara posisi spot baru satu buy limit saja yang kena, yaitu di EMA 20. Tapi buat lo yang sudah akumulasi di sini, not bad, sudah profit berarti sebesar berapa persen nih? Wah, lumayan ya, 13%-an. Tapi lagi-lagi untuk posisi spot ini adalah untuk posisi jangka panjang. Jadi ya belum waktunya TP ya. Nah, untuk sekarang ya buy limitnya otomatis kembali lagi. Buy limit pertama jadi di EMA 20 ya.
buy limit kedua jadi di $1 lebih 12 sen, dan untuk sekarang buy limit ketiga jadi bergeser ke MA50 saja yang sudah lumayan di atas dari $1 lebih 2 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Matic. Sekali lagi gue ulangi, MA20, $1 lebih 12 sen, dan juga MA50 ya. Untuk posisi futuresnya sekarang yang paling dekat adalah posisi short. Apabila Matic gagal besok bukan mempertahankan, tapi gagal reclaim $1 lebih 35 sen. Kalau sampai itu terjadi besok jam 7 pagi, maka besok kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di $1 lebih 35 sen. Jadi kalau retest 2, nah kita buka posisi short dengan target TP kita di MA20 buat yang konservatif, yang agresif bisa pertimbangkan di $1 lebih 12 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di antara MA20 atau di $1 lebih 12 sen. Tergantung yang mana ya. Kalau di 20 berarti target TP-nya di $1 lebih 35 sen. Sementara kalau terbuka posisi longnya di $1 lebih 12 sen, kita ada pilihan. Bisa TP di MA20 atau TP di $1 lebih 35 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat dia sudah menembus 3 resisten ya. Di 38 sen, MA200 dan MA20. Ya, jadi maka dari itu XRP sekarang lumayan lah secara struktur, walaupun masih cenderung downtrend ya kalau kita lihat sekilas. Masih belum berhasil membuat suatu high yang signifikan. Untuk posisi spotnya, kalian mungkin bisa pertimbangkan buy limit pertama itu di MA20 atau 200 karena terlalu dekat di sini ya. Sementara untuk buy limit kedua bisa pertimbangkan di 38 sen. Untuk posisi futuresnya, yang kita bisa pertimbangkan sekarang adalah posisi long apabila ya besok bisa bertahan di atas dari MA20 dan 200. Kalau itu bisa terjadi, kita terjadi retest kedua lagi besoknya ya, kita pasang limit posisi long, kita bisa buka di situ ya. Target TP-nya jelas yaitu di 40 sen di sini ya. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif itu di MA200 atau 20 dan yang agresif di 38 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk XRP secara posisi futures dan spotnya, dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa jangan pakai uang panas, dan yang kedua jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.